Selamat malam bagi kita semua. Senang berjumpa Bapak Ibu ya. Di malam ini kita boleh bersama-sama kembali. Kita boleh datang di hadapan Tuhan. Itu semua karena anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Di awal Agustus Bapak Ibu kita mendapatkan berkat ya. Berkat beberapa hari, kalau tidak salah mulai dari kemarin kita sudah diberikan hujan ya. Turun hujan, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kita melihat ada banyak orang yang bergumul dengan kemarau panjang ya, seperti itu, di mana ada banyak lahan usaha kebun yang terbakar, bukan hanya di sekitar kita, tetapi di banyak wilayah juga ya, di banyak wilayah juga terdampak kebakaran. Dan kita bersyukur malam hari ini kita diberikan berkat hujan. Nah, kalau hujan terus menerus, biasanya juga kita bergumul Bapak Ibu ya. Terkadang terkadang hujan itu membuat kita juga banjir dan membuat kita menjadi kadang-kadang serba salah seperti itu. Tetapi malam hari ini saya mau katakan kepada kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kebersamaan yang baik bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu sehat? Sehat ya, kalau sehat puji Tuhan. Dan saya sendiri pun mengalami puji Tuhan ya, sehat pada malam hari ini. Nah, malam hari ini Bapak Ibu di awal bulan Agustus ya, di tanggal 3 Agustus saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini ya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi Bapak Ibu kita bacakan firman Tuhan ini supaya aktif kita bertanggapan. Kita membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu kedua dan seterusnya. Berikut di atas adalah panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Silakan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memungkinkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Silakan. Seorang petani yang bekerja di atas haruslah dapat menikmati hasil usahanya. Ayat yang ke-7 kita bersama-sama 1, 2. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih Tuhan, ketika kita melihat perikop di atas ya, di mana Paulus berbicara kepada anak rohaninya Timotius ya, di mana di situ dia mengatakan panggilan untuk ikut menderita, Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan kepada kita, tidak semua orang ya, tidak semua orang dipanggil untuk mau ikut menderita, Bapak Ibu. Yang kebanyakan yang kita lihat adalah banyak orang ingin mengalami di dalam kehidupan ini lepas namanya yang dari kata penderitaan. Tetapi di sini sungguh menarik yang harus kita lihat adalah panggilan untuk ikut menderita, Bapak Ibu. Dan saya mau katakan, tidak semua orang yang Allah berikan anugerah atau Tuhan kasih karunia untuk bisa menjalani panggilan hidup ini. Tetapi Bapak Ibu, andaikan di dalam hati kita berkata, saya mau menghindar dari penderitaan, kita mau menghindar dari perjuangan hidup, kita mau menghindar dari proses hidup. Terkadang hidup itu seperti, pernah saya katakan seperti sebuah rujak ya. Di situ ada 4 rasa, di mana itu ada manis, ada asin, ada pedas, dan ada pahit, Bapak Ibu ya. Terkadang kehidupan itu seperti itu. Maka malam hari ini saya memberi tema kepada kita adalah mental pejuang ya, kemerdekaan iman. Nah, boleh ditampilkan slide ya. Jadi saya mengangkat tema ini adalah mental pejuang kemerdekaan iman.
Nah, di ayat 3 itu mengatakan ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik. Nah, Bapak Ibu berbicara mental ya. Berbicara mental ini berarti berbicara tentang daya tahan di dalam diri kita. Bukan berbicara tentang daya tahan itu kita mampu menahan benda-benda tajam, Bapak Ibu. Bukan itu maksudnya. Tetapi berbicara tentang mental berarti berbicara tentang isi yang ada di dalam hidup kita, yaitu berbicara tentang di mana kita memiliki perasaan, memiliki kehendak, memiliki rasa sakit di dalam hati, memiliki satu kebencian di dalam hati, bahkan kita juga bisa memberikan pengampunan di dalam kehidupan kita. Maka mental kita harus menjadi mental yang pejuang ya. Seperti kalau kita lihat ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh Paulus kepada Timotius anak rohaninya, maka di situ saya mau mengatakan kepada kita di ujung ini adalah berbicara tentang kemerdekaan iman. Nah, yang pertama kita melihat Bapak Ibu, di situ ada dikatakan seorang prajurit ya, seorang prajurit atau bisa dikatakan itu seorang tentara rohani ya. Tentara rohani bukan berbicara tentang yang jasmani yang seperti yang kita lihat di beberapa negara atau di beberapa kehidupan di dalam hidup ini, tetapi saya mau mengajak kita ini adalah seorang prajuritnya Tuhan. Kita ini adalah tentaranya rohaninya Kristus, seperti itu ya. Maka sebagai tentara Kristus yang baik, sebagai prajurit yang baik, maka di situ dikatakan di atas tadi Bapak Ibu kita melihat ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus yang baik. Artinya apa? Artinya di situ mau katakan ikutlah menderita, artinya tahanlah kekerasan ya, atau kesukaran, atau di situ penderitaan. Itu yang saya mau sampaikan kepada kita sebagai orang rohaniawan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tentaranya Kristus atau prajuritnya Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, kita di dalam kehidupan ini bertarung, berjuang menghadapi kehidupan yang begitu bisa kita katakan tidak bisa kita prediksi di dalam kehidupan kita. Banyak orang mengeluh, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang meninggalkan Tuhan, banyak orang yang tidak tahan menderita, bahkan banyak orang yang lari dari panggilan ketika mereka sudah mengatakan beberapa tahun yang lalu mereka sudah mengikut Tuhan. Maka saya mau katakan di situ ikutlah menderita, artinya bertahanlah dalam kekerasan, bertahanlah dalam kesukaran, bertahanlah dalam penderitaan. Maka orang Kristen harus siap untuk mendapatkan pencobaan dan konflik di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat ini adalah tentara ya, tentara secara jasmani yang kita lihat. Perjuangan mereka itu tidak mudah Bapak Ibu. Saya kalau banyak orang ada yang menginginkan jabatan seperti ini ya, tetapi banyak orang juga lari dari pekerjaan ini karena biasanya mereka itu ditugaskan di berbagai wilayah dan terkadang mereka mendapatkan misalnya wilayah-wilayah yang begitu keras seperti itu ya. Mereka ditempatkan di perbatasan-perbatasan dengan satu tujuan, yaitu untuk mengamankan apa yang telah diperintahkan oleh atasan. Nah, mereka ini adalah alatnya pemerintah, seperti itu ya. Maka sebagai seorang tentara seperti ini, mereka harus berjuang keras Bapak Ibu. Mereka harus mampu mengendalikan hidup mereka. Mereka harus mampu menahan perasaan ketika mungkin mereka akan berpisah dengan keluarga mereka. Dan tidak jarang kita melihat ya, tidak jarang kita melihat bahwa mereka terkadang mati di medan perperangan Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini olahragawan. Nah, untuk menjadi seorang pemenang ya, mereka harus berjuang mengikuti aturan atau peraturan yang sudah ditetapkan sehingga mereka boleh menjadi pemenang. Dan ini tidak banyak Bapak Ibu, ini tidak banyak orang-orang yang bisa mendapatkan memperoleh mahkota sebagai juara ini. Maka di situ dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahragawan itu yang kita lihat di ayat yang kelima. Nah, ini adalah seorang petani. Petani kalau kita melihat Bapak Ibu ya, tidak peduli hujan, panas seperti itu ya.
Mereka harus berusaha merawat tanaman mereka. Mereka harus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi hal-hal yang mereka usahakan. Dan mereka harus mengerti kondisi keadaan yang mereka harus hadapi. Tetapi Bapak Ibu, dikatakan setelah mereka berusaha menjadi seorang petani yang baik, maka mereka bekerja keras, maka yang menikmatinya adalah mereka yang pertama, yang hasil usahanya. Nah, itulah gambaran dari di situ dikatakan seorang prajurit atau tentara Kristus yang baik, maka kita harus menjadi mental perjuang. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai rohaniawan ya, seperti itu ya. Apa sih yang menjadi tantangan kita? Nah, Bapak Ibu, yang menjadi tantangan terbesar kita adalah ini. Ya, musuh terbesar kita, Bapak Ibu, percaya nggak percaya, tentang sakit penyakit, tentang musibah kecelakaan, tentang penderitaan yang terjadi, itu bisa disebabkan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dengar cerita Ayub ya, iblis itu bisa membuat Ayub itu kehilangan harta bendanya. Bahkan iblis itu bisa membuat Ayub menderita, kena sakit penyakit. Dan banyak orang juga karena kuasa ini, banyak orang juga terjerumus di dalam keinginan-keinginan daging di dalam dunia ini, sehingga banyak orang yang hidup mereka menjadi hidup yang sia-sia, tidak berarti. Artinya ada kuasa ini, Bapak Ibu. Kenapa? Ini adalah kuasa yang mungkin secara kasat mata kita tidak bisa lihat, tetapi Alkitab mengatakan di dalam kitab Petrus bahwa perlawanan kita adalah bukan berbicara tentang darah dan daging, tetapi tentang ini, penguasa-penguasa roh-roh jahat yang ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Maka bukan hanya itu yang menjadi tantangan kita, yang menjadi persoalan kita, tetapi ada di sini, Bapak Ibu, ada kedagingan kita, dosa dalam diri manusia. Berbicara tentang daging kita, Bapak Ibu, daging kita lemah, roh kita penurut dikatakan di situ ya. Tetapi daging kita lemah, maka banyak kita jatuh di dalam dosa-dosa ini. Nah, kalau berbicara bagaimana kita bisa merdeka dalam iman ya, kalau kita melihat ya, bagaimana kita bisa merdeka di dalam ini, di dalam iman. Kalau misalnya mental kita terus jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, maka sekali lagi itu adalah sesuatu yang menjadi hal yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Maka di situ dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling selama ya seperti singa ya. Di sini dikatakan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ini adalah musuh kita. Ini adalah juga musuh kita, dosa kita, keinginan daging kita, Bapak Ibu. Maka banyak orang hidupnya kadang-kadang jatuh terpuruk gara-gara keinginan ini, Bapak Ibu. Gara-gara keinginan, sehingga melakukan segala cara seperti itu ya, menghalalkan segala cara, kemudian tiba-tiba mereka mendapatkan satu hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Maka saya mau katakan, inilah yang menjadi tantangan kita di dalam kehidupan ini. Nah, sebagai orang percaya, saya mau katakan kepada kita, tidak ada cara lain, Bapak Ibu, supaya kita bisa merdeka di sini ya. Tidak ada cara lain dengan kalimat ini, lawanlah dia, lawanlah hal-hal yang di atas ini. Maka di situ dikatakan dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara seiman di seluruh dunia ya, bukan hanya di dalam tanah hitam, tetapi seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan, tidak ada manusia yang tidak berjuang di dalam kehidupan kita ya. Tidak ada manusia yang tidak mengalami masalah, kepahitan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tetapi selagi kita hidup di dalam dunia yang berdosa ya, selagi kita masih berada di dalam dunia yang berdosa, maka kita akan menghadapi tantangan-tantangan ini, Bapak Ibu. Kita tidak sama, tetapi kita akan menghadapi tantangan-tantangan terbesar di dalam kehidupan ini. Cuman waktu kita sebenarnya nggak lama, Bapak Ibu. Ketika kita berada di dalam sini ya, Alkitab katakan paling lama itu 70 tahun, 80 tahun kita berjuang untuk mengalahkan hal-hal ini.
Walaupun kita jatuh bangun seperti itu ya, tetapi Alkitab katakan tidak lama sebenarnya, 70 tahun, 80 tahun. Yang lama itu nanti Bapak Ibu ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Karena di situ dikatakan kita akan mendapatkan sesuatu yang kekal, yang abadi di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita beberapa malam yang lalu ya, di dalam Jumat Sabtu ya, saya berada di rumah sakit, dan Bapak Ibu, saya melihat begitu banyak orang yang menderita. Bahkan ada satu ruangan itu ya, ibu-ibu tuh menangis semua karena ada anak kecil umur 2 tahun Bapak Ibu. Umur 2 tahun itu kemudian mungkin karena kemarin itu panasnya kuat sekali sehingga anak itu kejang-kejang. Setelah anak kejang-kejang itu, saya melihat tubuhnya itu mulai kelihatan kayak pucat, kemudian kayak ada sedikit biru-biru sedikit seperti itu. Dan mama bapaknya menangis, bahkan keluarganya yang datang di situ sudah menangis kayak memanggil-manggil seorang anak ini. Dan saya melihat begitu menderitanya hidup manusia yang ada di dalam dunia ini. Maka saya berkeliling kamar ke kamar. Saya melihat begitu banyak orang menderita, bukan hanya berbicara tentang sakit, tetapi saya juga mendengarkan keluh kesah dari keluarga-keluarga yang mendampingi keluarganya yang sakit tersebut. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita bisa dalam keadaan sehat, aman, dan kita bisa beribadah malam hari ini, saya percaya itu semua adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, kita harus lawan ini. Kita jangan pikir hanya saya sendiri yang menderita. Enggak Bapak Ibu, semuanya, semua orang banyak yang menderita. Walaupun tadi dikatakan kita enggak selalu terlihat orang itu nampak ya, tetapi biasanya di dalam hati, di dalam batin kita tidak tahu Bapak Ibu. Maka kekuatan damai sejahtera itu, kalau kita mau jujur, sebenarnya Bapak Ibu, itu hanya ada di dalam sang sumber itu sendiri. Maka kita melihat di sini ya, mental pejuang kemerdekaan iman ya, saya mau katakan kepada kita, tidak menyerah di tengah-tengah pencobaan. Maka Alkitab katakan Bapak Ibu, di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 12, di situ jelas dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bukan dikatakan kepada orang yang tidak mengasihi dia, bukan begitu, tetapi dikatakan kepada orang yang mengasihi dia. Artinya apa Bapak Ibu? Di situ dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apa sih yang mau Alkitab katakan kepada kita? Maka saya mau katakan, mungkin dalam perjalanan hidup kita ya, selama kita ikut Tuhan, jatuh bangun seperti itu ya, di dalam keluarga kita banyak penderitaan, ada banyak cobaan, tetapi Bapak Ibu, kalau kita tetap berpegang kepada sumber ini, maka di situ dikatakan berbahagialah kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kebahagiaan yang kekal yang Tuhan berikan itu tidak sebanding apa yang kita rasakan di dalam dunia ini. Mungkin kita dihianati oleh keluarga kita, mungkin kita disakiti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, mari Bapak Ibu lihat di sini ya. Dilihat di gambar ini. Saya selalu diberikan kekuatan oleh gambaran ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus menghadapi penyalipan itu juga nggak mudah Bapak Ibu ya. Nggak mudah, di mana dia yang tidak pernah melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa seperti itu. Bahkan di dalam dirinya tidak ada berdosa. Maka Bapak Ibu, cobaan itu tetap ada. Penderitaan itu tetap ada. Dan penderitaan itu bukan hanya dikatakan bahwa Yesus tidak pernah mengalami. Dia pernah mengalami. Bahkan dia mengatakan sebelum disalib, kalau cawan ini bisa berlalu, biarlah berlalu, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Maka Bapak Ibu, yang menjadi kekuatan kita adalah supaya mental pejuang kemerdekaan iman, kita melihat ini, melihat pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah menebus kita. Tanpa Bapak Ibu arahkan hati kepada ini, maka kadang-kadang kita kecewa kepada Tuhan. Kita akan merasa kecewa, dan kita akan merasa menganggap Tuhan itu tidak adil, menganggap Tuhan itu tidak penuh kasih, padahal Tuhan telah menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita sebagai orang yang percaya. Nah, gara-gara iman seperti ini, maka Bapak Ibu kita lihat ini pemenggalan kepala Rasul Paulus, ketika di dalam kitab diceritakan bahwa Paulus itu kan mati martir. Kemudian kitab Timotius itu dia mencatat di dalam
sebuah tahanan, maka dia harus dipenggal kepalanya di kota Roma. Dan Bapak Ibu, mungkin kita berpikir ini benar nggak cerita ya? Ini betul sejarah nggak? Benar Bapak Ibu. Ini memang pernah terjadi di dalam kehidupan iman orang Kristen. Maka yang pertama saya mau katakan kepada kita adalah, yang kedua ini Bapak Ibu, berdirilah teguh ya, tidak menyerah di tengah pencobaan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mampu melewati kehidupan-kehidupan yang pahit dalam hidup ini, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saya mau katakan, ini yang ketiga ya, berdirilah teguh di tengah tekanan ya. Maka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu, Alkitab mau katakan, walaupun ini salah ya, seharusnya 3, ini harusnya 3, yang 2 itu, tetapi di situ dikatakan, berdirilah teguh di tengah tekanan. Maka Tuhan mau katakan kepada kita, sebab kamu tahu, di situ dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia Bapak Ibu. Jadi kehadiran Bapak Ibu malam hari ini diperhitungkan. Jadi ketika kita setia kepada Tuhan, semuanya akan Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, sekali lagi mungkin sedikit lagi ya bercerita tentang pengalaman saya. Beberapa hari ini atau beberapa minggu ini ya, 1 bulan inilah seperti itu khususnya. Jadi Bapak Ibu, mungkin di dalam hari Senin, Selasa itu ya, dulu saya tidak terlalu sibuk ya seperti itu ya. Nah sekarang saya sudah diberikan satu lagi tugas ya seperti itu, tugas untuk mengajar anak SMK 1 Teluk Keramat itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian SMP 1 Teluk Keramat itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi Bapak Ibu, secara manusia kita nggak sanggup rasanya, begitu banyak rasanya. Dari SD, SMP, SMK kita ajar. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi, itu adalah kesempatan. Dan saya percaya dengan kalimat ini Bapak Ibu, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Bapak Ibu kira-kira berpikir, malam besok saya udah ke sana, ke Sekura Bapak Ibu ya. Jadi 1 minggu itu saya pikir-pikir hanya hari Rabu dan Sabtu saya betul-betul ada waktu kosong. Tetapi Senin, Selasa, Rabu, maksudnya Rabu itu pun malamnya sudah ada ya. Tetapi saya mau katakan, inilah kehidupan kita di dalam dunia ini ya, penuh dengan tantangan di dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak mencoba, tidak berani, maka kita menjadi orang-orang yang tidak bisa disebut dengan pejuang kemerdekaan itu sendiri Bapak Ibu. Nah kebetulan begini, kebetulan guru di sana itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi yang dulunya Pak Amir yang pernah khotbah di sini kan, yang mungkin jemaat ada yang tidak tahu, Pak Amir sekarang mengalami sakit ya, mengalami sakit stroke ringan, sehingga dia tidak bisa lagi mengajar ya untuk beberapa bulan, atau nggak tahu lah sampai kapan, tetapi sampai sekarang dia tidak bisa untuk melaksanakan tugas. Dan Tuhan katakan istirahat dulu. Dan kalau bagi kita yang masih bisa diberikan tenaga, kesehatan, maka Bapak Ibu bersyukurlah. Maka kalau Bapak Ibu lihat ini ya, ini mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Bapak Ibu kalau lihat cerita mereka dalam memperjuangkan iman, mereka bertahan walaupun mereka dilempar ke dalam api ya oleh Nebukadnezar, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan mereka. Kemudian ini kita lihat Ayub menderita seperti itu ya, tapi dia tetap berdiri teguh di tengah-tengah tekanan, atau bahkan ini teman-temannya ini, orang-orang ini mempersalahkan dia, tetapi Ayub juga tetap berdiri teguh. Dan saya mengajak jemaat juga melihat tokoh-tokoh teladan iman yang seperti ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang merasa tersendiri mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita melihat next ini, mengandalkan kekuatan Tuhan Bapak Ibu ya, mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin kita tidak sanggup Bapak Ibu. Kalau kita lihat tokoh di atas ya, di situ di mana ada Nabi Nuh ya, saya selalu katakan bahwa Nabi Nuh ini dianggap seperti orang gila pada zamannya.
Allah perintahkan dia buat bahtera, ya. Ketika dia buat bahtera, orang-orang ini mengejek dia, menganggap dia orang gila, nabi yang gila seperti itu, buat bahtera di atas gunung seperti itu. Nggak mungkin ada kejadian yang mereka pikirkan ini seperti yang Nabi Nuh yakini bahwa itu pasti terjadi ketika Allah berfirman kepadanya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ejekan, hinaan, bahkan di situ dikatakan Ayub itu pernah dianggap seperti orang yang tidak waras, tidak benar. Tetapi pada akhirnya kalau kita melihat cerita ini Bapak Ibu, hanya 8 orang yang selamat, itu pun hanya keluarga Nabi Nuh ini. Dan ini orang-orang yang hidupnya tidak berjaga-jaga, hidupnya menjadi orang yang tidak tahu, maka mereka pada akhirnya adalah orang-orang yang dibinasakan. Maka firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, saya mengatakan mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Pemuda remaja, andalkan Tuhan, jangan andalkan orang tua, jangan andalkan orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan orang dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang kecewa di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir saya mau katakan kepada kita, ini Bapak Ibu, berani dan teguh hati, ya. Maka salah satu contoh Yosua ketika melanjutkan kepemimpinan dari dari Musa seperti itu, ya. Maka Allah memperingatkan Yosua seperti ini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dimanapun engkau berada. Kiranya firman Tuhan ini juga menyertai Bapak Ibu, ya. Kiranya firman Tuhan ini menyertai Bapak Ibu. Di situ dikatakan kemanapun engkau pergi, Tuhan Allahmu akan menyertai engkau. Jangan kecut hati dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dan yang kelima saya mau katakan kepada kita adalah berserah dan percaya dalam setiap kondisi. Maka di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan kepada kita, hidup dan mati kita sebenarnya ditentukan oleh Sang Pemilik hidup, yaitu adalah ini Bapak Ibu, Allahmu, Tuhanmu. Serahkanlah dan percaya dalam setiap kondisi. Kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan, berani dan teguh hati, berserah kepada ini, bersandar kepada ini. Maka sekali lagi saya mau katakan, mungkin sedikit demi sedikit kita akan menjadi orang yang merdeka di dalam beberapa banyak hal yang telah saya perlihatkan di atas tadi, tentang hal-hal yang menjadi tantangan terbesar kita dalam kehidupan ini, termasuk dosa dari kuasa-kuasa iblis. Dan sebagai penutup saya mau katakan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus itu mengatakan begini di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus mau katakan, kalau ikut Yesus, sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Maka sampai akhir hidup dia, sampai garis akhir, dia mengatakan telah memelihara iman. Dan saya mau katakan di bagian yang kedua sebagai penutup, sebagai orang Kristen yang melihat pengorbanan Yesus, tahanlah kekerasan, kesukaran, penderitaan, kepahitan di dalam kehidupan kita, tahanlah itu semua. Dan yang ketiga, orang Kristen harus siap untuk dicobai, dalam arti diuji, ya. Pencobaan itu datang dari iblis, tetapi ujian itu datang dari Tuhan. Tetapi iblis bisa mencobai kita kalau kita lemah iman kita, tetapi juga Tuhan bisa pakai iblis untuk menguji kita, supaya kita juga supaya kita iman kita juga terlihat murni atau tidak di dalam mengikut Tuhan. Dan yang keempat saya mau katakan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini adalah upah yang besar
janji yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya, menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia sampai akhir hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu, kembali ke tema ini, marilah kita menjadi orang-orang yang mental kita, mental pejuang kemerdekaan iman, seperti beberapa tokoh di sini ya. Ada beberapa tokoh yang saya sampaikan. Ini tokoh-tokoh tadi, ada Paulus, ada Kristus, ada Sadrak, Mesak, ada Ayub. Kita melihat ada Nabi Nuh. Mereka adalah pejuang-pejuang iman yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Sekian dapat saya sampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan apa yang telah kami dengar, kami lihat bersama. Kiranya kami senantiasa boleh diingatkan oleh Tuhan supaya kami tetap kuat menjalani panggilan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi malam hari ini kami diingatkan kembali oleh Tuhan supaya kami senantiasa boleh menjadi orang-orang yang mampu mempertahankan iman kami, tetap percaya apapun kondisi dan keadaan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh firman Tuhan ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menerima perjamuan kudus.